Kompas TV saat film hari ini akan kita ceritakan nanti tengah diputar di Netflix. Saya pun berkesempatan untuk berbincang langsung dengan para caster dan juga director sekaligus ada produser di sini. Yang pertama kita akan membahas film ini bersama direkturnya yaitu Angga Dwi Mas Sasongko. Selamat pagi Mas Angga. Pagi Mas Leo. Mas, apa sih Mas yang ingin diceritakan dari film ini? Dan yang membedakan film ini dengan dua film sebelumnya, dan apa yang ingin ditonjolkan, Mas? Kalau yang ingin diceritakan sebenarnya film sekalian termasuk menjawab pertanyaan kedua. Film pertama itu lebih bercerita tentang bagaimana relasi dua generasi antara orang tua dan anak, lebih ke parenting gitu ya. Dan film yang kedua kita bicara tentang Di Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, kita bicara tentang strugglingnya anak yang merantau, yang kemudian menemukan keluarga yang baru, tapi juga masalah-masalah yang mungkin sebelumnya nggak pernah dia bayangin sebelumnya, saat dia masih terkungkung dalam keluarga nuclear family-nya. Di film yang ketiga tentu kita pengen tumbuh secara cerita. Di film pertama kita bicara tentang nuclear family, di film kedua kita bicara tentang keluarga yang ditemukan. Di film yang ketiga ini lebih personal karena kita akan bicara tentang cinta sih sebenarnya. Tentang bagaimana sebuah keluarga tuh dibentuk dan dipertahankan. Jadi nggak ada yang sulit sih. Ini syuting enak banget sih. Lalu pesan apa sih Mas yang ingin disampaikan Mas Angga dalam film terakhir seri ini, Mas? Susah tuh. Kalau saya sih pengen penonton lebih bisa menikmati film ini dan melengkapi perjalanan menonton mereka dari film pertama kemudian film ketiga. Bahkan sebenarnya kan ada spin-off, ada Kale, Story of Kale, ada Story of Dinda, dan semuanya ada di Netflix, bisa ditonton 5-5-nya. Dan buat saya ini lebih menekankan kepada sharing experience as a human being gitu, sebagai bagian dari keluarga, sebagai manusia yang tumbuh. Dan kalau ngomongin pesan nggak ada yang spesifik, setiap film punya banyak sekali pesan, dan kemudian dari perspektif yang berbeda kita akan melihat pesan yang berbeda juga. Jadi saya nggak pernah ngerasa bahwa film saya itu statement pribadi, tapi ini sebuah kolektivitas dan penonton berhak untuk mendapatkan apa yang kira-kira relevan dan relate buat mereka. Kita bergeser ke Mas Jordi ini yang berperan sebagai Narendra muda nih, Mas. Ya. Bagaimana Mas Jordi menggambarkan karakter Narendra dalam film ini? Karakter Narendra muda, dia waktu di film ini usianya 25 tahun. Terus mungkin tadi udah sebagian besar diceritakan sama Mas Angga soal bagaimana cara dia membentuk sebuah keluarga. Tapi ada satu kata yang bisa mewakili Narendra muda, itu kehilangan gitu. Dia ini laki-laki yang dari muda sudah mengalami banyak sekali kehilangan. Macam-macam, kehilangan orang tua, kehilangan orang yang dia sayang, terus sampai dia merasakan kehilangan kebebasan gitu. Jadi memang Narendra ini akhirnya ingin membentuk sebuah keluarga yang dia impikan karena dia tadinya sudah melewati banyak kehilangan itu. Makanya dia ingin membentuk kebahagiaannya dia sendiri gitu. Pendalaman karakternya seperti apa, Mas? Berapa lama gitu? Pendalaman karakter tuh sebetulnya ada susahnya, ada gampangnya gitu. Susahnya karena sudah ada Narendra kan, ayah tuh udah ada gitu. Dua generasi lagi kan dari satu film itu. Jadi sebetulnya itu lumayan challenging untuk kira-kira Narendra itu secara garis besar seperti apa. Tapi itu menjadi buat saya pribadi itu jadi lebih ringan karena Mas Angga itu bilang Narendra muda ini tuh bukan Narendra yang sudah ada gitu. Hidup dia waktu mudanya tuh berbeda dengan hidup dia waktu dewasa. Jadi sebagai pemain saya mendapatkan kebebasan gitu. Maksudnya
oh berarti gue masih bisa ngasih irisan yang gue tahu tentang Narendra, karena ya masa muda di umur 25 sama umur 50 pasti jauh berbeda gitu. Jadi susah-susah gampang gitu. Mungkin waktu persiapan yang disamakan itu dari segi gestur, terus kayak tampilannya Narendra dewasa dan muda itu supaya masih satu garis tuh kayak gimana gitu sih waktu proses. Sahabat Kompas TV, selain ada Mas Narendra muda? Jordi, lupa kan, kita juga memiliki atau kita juga ada Mbak Yunita Siregar yang berperan sebagai Ajeng muda nih. Bagaimana nih Mbak Yunita menggambarkan karakter Ajeng muda nih Mbak? Karakter Ajeng muda, jadi kan Ajeng juga kan sama dong seperti Narendra, udah ada kedua karakter gitu lainnya. Cuma memang as human being kita kan tumbuh ya, jadi mungkin karakter yang sebelumnya itu jadi jauh lebih tenang, jauh lebih sabar. Nah Ajeng muda ini tuh lebih menggebu-gebu yang aku lihat, masih ada ambisinya, masih tinggi, terus dia juga masih sangat ekspresif, kan masih muda kan, masih ABG gitu. Jadi lebih berwarna si Ajeng muda ini gitu. Mungkin setelah mengalami fase kehidupan baru tumbuh menjadi karakter yang lebih dewasa, lebih kalem gitu. Sulit gak sih buat pendalaman karakternya sendiri sebagai Ajeng muda nih? Buat aku lumayan karena balik lagi kan udah ada template karakter Ajeng yang di atasnya, dan karakter Ajeng yang aku peranin dengan karakter Yunita kan juga sangat berbeda ya. Kayak Ajeng nih lebih playful gitu, sementara kayak aku Ajeng tuh tipe yang gampang akrab sama orang gitu, sementara aku tipe yang agak butuh waktu gitu. Jadi butuh penyesuaian sih. Sempat baper gak Mbak? Bapernya tuh gimana nih maksudnya? Dalam syuting nih kayak wah gue in touch banget nih sama dia nih. Ih baper banget sama satu ini ya. Sama satu universe. Satu geng itu. lokasi ya, kita bener-bener saking kayak kok rasanya kayak udah deket banget ya, padahal cuma syutingnya mungkin sebulan, preparation mungkin sebulan, tapi pas pisah tuh kok kayak kok sedih banget ya mau pisah gitu. Oke deh, siap. Kita bergeser ke Mas Taufan nih sebagai produser. Mas, pertanyaan pertama nih, kenapa memilih untuk tayang di Netflix daripada di layar lebar ya? Ya. Berat nih. Selama ini Netflix tuh buat kita udah jadi rumah yang sangat baik buat universe-nya NKCTHI. Dari situ kita melihat visi kita ketika kita akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol sama Netflix untuk bikin satu original konten. Kami rasa memang judul ini hari ini akan kita ceritakan nanti jadi judul yang sangat kita harapkan bisa tayang di Netflix. Terus juga kita melihat isu yang kita punya di film ini tuh deket sebenarnya. Bahkan sering banget sebenarnya diobrolin di dalam rumah. Nah dari semangat itu kita melihat gimana kalau penonton justru merasakan apa yang pengen kita sampaikan, apa yang pengen kita ceritain ya dari dalam rumah, sehingga isu mengenai keluarga, cinta, perjuangan itu semua bisa kembali ke tempat paling intim kita semua, rumah. Lalu Mas kan memiliki dua latar belakang nih. Berapa lama proses syutingnya Mas? Syuting? Ya. Kita syuting 21 hari. Yang kebagi sama 7 hari di Bali, sisanya di Jakarta. Terakhir Mas, harapannya untuk film ini Mas? Harapannya tentang film ini ditonton sama banyak orang. Karena buat kita, mungkin aku nggak mewakili diri aku sendiri, tapi mewakili semuanya bahwa hari ini akan kita ceritakan nanti itu film bersama. Cerita yang bukan punya kita, tapi mungkin punya keluarga kita, punya orang tua kita, dan jadi alasan yang tepat untuk kita mungkin bahkan bicara sama orang tua kita atau saudara kita, gitu sih. Terima kasih Mas Taufan, terima kasih Mbak Yunita, terima kasih Mas Jody dan Mas Angga. Sama-sama Leo. Sahabat Kompas TV, untuk yang penasaran dengan film hari ini akan kita ceritakan nanti, langsung saja nonton di Netflix. Saya Leo Taufik, pamit, salam.